Allahumma sholli ala Muhammad. Istrinya soleha, suaminya soleh, hasilnya anak cucunya pasti bisa dipastikan soleh soleha. Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu kanat an qawli wa fi'li astaghfi min kulli dari wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mufalati wa bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wa syahdi wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 224. Ayo Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tas'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullah, dan jangan kalian menjadikan Allah urdah penghalang, pencegah li aimanikum, dari sumpah-sumpah kalian. Li aimanikum, aiman yumna, yaman itu maknanya kanan. Biasanya kalau kita sudah sumpah, biasanya kebiasaan orang dulu itu dil itu menandakan atau ditandai dengan berjabat tangan. Dil. Jadi di sini aiman dimaknai sumpah. Dil. Jadi nggak boleh menjadikan Allah itu urdah, penghalang, li aimanikum, dari sumpah-sumpah kalian.
wallahi, tallahi, billahi. Dari apa? Antabarru, dari sungguh-sungguh, tabarru, untuk berbuat kebaikan. Wa tattaqu, untuk berbuat ketakwaan. Wa tuslihu, dan untuk mendamaikan atau memperbaiki bainan nas, di antara manusia yang sedang bertengkar. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui yang lahir maupun yang batin. Ini kaitannya dengan apa? Dalam kehidupan rumah tangga. Tidak lepas dari ayat sebelumnya. Nisa'ukum harthul lakum, perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, harthul lakum, ladang milik kalian, harthul lakum, sawah milik kalian. Kalau sawah dipergunakan untuk bercocok tanam, makanya cari sawah, cari ladang yang subur, karena akan menumbuh kembangkan bibit-bibit yang unggul. Jadi perempuan itu diibaratkan ladang, diibaratkan sawah. Kalau sawahnya jelek, walaupun bibitnya apik kayak apapun, hasilnya jelek. Bibitnya sampean tanam di tanah yang gersang, mati. Bibit itu harus ditanam di tempat yang subur. Baru nanti bibit unggul akan diolah menjadi bibit yang lebih unggul. Banyak cerita-cerita mulai zaman dahulu sampai zaman akhir zaman. Itu sawah, ladang di sini, atau lebih jelasnya adalah istri, itu menghasilkan yang baik dari anak keturunannya kalau istri-istrinya soleha. Kalau nggak soleha, sama persis dengan ladang atau sawah yang gersang, yang tandus tanahnya. Bibitnya api, namun ladangnya, sawahnya tidak api. Hasil dari bibit unggulnya tadi, dari anak keturunannya tadi, tidak api hasilnya. Namun kalau sebaliknya, istrinya soleha, suaminya soleh, hasilnya anak cucunya pasti bisa dipastikan soleha. Pengaruh mulai dari zaman old, zaman dahulu, sampai zaman now. Coba sampai kita ini lek bojone wapi, lek bojone soleha, pasti kebanyakan anaknya soleha. Namun lek bojone enggak api, lek bojone garangan, hancur anak keturunannya, walaupun bibitnya api. Makanya pengaruh. Sampean calon pemimpin, calon qawwamun 'alan nisa, carilah nisa yang soleha. Enggak usah terburu-buru. Cari singkem temenan soleha, karena itu yang akan menentukan baik atau tidaknya anak keturunannya sampeyan. Ciri-cirinya calon istri yang soleha, minim gemar dia beribadah.
sholat tahajudnya anteng jumeneng. Itu ciri-ciri istri solehah. Supaya kita mendapatkan istri yang solehah besok, kita terlebih dahulu harus menjadi orang yang soleh. Kalau sampean thayyib akan dapat thayyib, kalau sampean welek akan dapat elek. Kalau sudah suaminya soleh, istrinya solehah, pasti anak keturunannya solehah. Menjadi adem tatkala sampean besok melihat anak-anaknya sampean ahli ibadah. Akan tentrem damai hatinya sampean melihat anak-anaknya gemar beribadah. Sampai kita mati pun kita akan merasa damai di alam barzakh, karena kita yakin, kita membuktikan di waktu hidup kita anak-anak kita solehah. Karena hanya anak yang solehah lah yang terus mendoakan orang tuanya. Enggak solehah mustahil akan mendoakan orang tuanya. Mendoakan dirinya sendiri aja lupa. Ibadah untuk dirinya sendiri saja sudah lupa. Mustahil dia akan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Masih hidup aja sering dilawan, apalagi sudah meninggal. Kadang tambah dicaci maki. Piye wong tuaku itu, piye bapakku itu, aku aja sih durung sukses kok wis ditinggal mati. Gak tanggung jawab. Dipisui wong tua. Banyak sekarang seperti itu. Kalau tidak solehah, berat untuk mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Sulit. Kenapa? Mendoakan dirinya sendiri saja nggak mau, beribadah untuk kepentingan dirinya sendiri saja nggak mau, apalagi mendoakan orang tuanya, apalagi mendoakan orang lain. Mustahil. Makanya sampean mulai sekarang, mumpung masih belum berkeluarga, sampean masih muda, mumpung masih muda, masih belum berkeluarga, jadilah anak-anak yang solehah. Yang laki-laki soleh, yang perempuan solehah. Damai hidupnya, tentrem, yang dicita-citakan kehidupannya, sakinah, mawaddah, warahmah pasti tercapai. Makanya cari perempuan, calon istri yang salihah dengan menjadikan diri kita terlebih dahulu menjadi soleh. Dalam keluarga suatu saat pasti ada kembangannya, pasti ada ujiannya. Gak akan semulus apa yang kita pikirkan, pasti ada sedikit banyak permasalahan. Tapi setiap permasalahan itu tergantung kita sebagai pemimpin dalam keluarga untuk bisa memanagenya. Jadikanlah ujian itu sebuah nikmat dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri. Mustahil kita akan diuji oleh Allah kalau kita tidak akan diangkat derajat kita. Pasti kita harus buktikan itu. Kalau kita bisa terbukti bisa memanage masalah yang ada di dalam rumah tangga, Allah pasti akan menambah kenikmatannya. Sampean tambah anteng, keimanannya sampean tambah kuat, kehidupan rumah tangga sampean damai, bahagia,
karena semuanya dilandaskan kepada keimanan kepada Allah. Ini ujian dari Allah. Yuk kita bareng-bareng menghadapi ujian ini dengan sabar. Tatkala diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kesenangan oleh Allah, baik dalam dunia, hartanya ditambah oleh Allah, pangkat jabatannya dinaikkan oleh Allah. Yuk kita bareng-bareng bersyukur. Suami istri itu harus kompak. Kalau enggak, berantem. Kalau sudah suami istri berantem, anak istrinya pasti akan kurang kasih sayang dan perhatian. Banyak anak sekarang, walaupun dia punya orang tua, tapi mental yatim. Mentalnya sudah yatim. Kalau curhat ke orang lain, nggak ke orang tuanya. Kalau ada masalah, ngomongnya nggak ke orang tuanya, curhat. Terutama perempuan, curhatnya ke cowoknya kucing garong, uyo, dia pusa-pusi, akhirnya dikeloni, berabe. Hati-hati, banyak zaman sekarang seperti itu. Jadilah orang tua yang friendly bagi anak-anaknya. Jadi orang tua, jadi bapak, tapi harus antara bapak dengan anak, ibu dengan anak harus punya sifat friendly. Jadi, bu tadi aku di sekolahan gini. Pak tadi aku di sekolahan gini. Sebagai orang tua harus bisa memberi masukan yang bijaksana. Dalam rumah tangga pasti ada percekcokan, pasti itu bumbu-bumbunya kehidupan, bumbu-bumbunya kebahagiaan. Tapi ojo nemennya. Jadi pernah di zamannya Rasulullah itu dulu, Kanjeng Nabi pun itu diuji, difitnah tentang istrinya yang bernama Siti Aisyah. Katanya gendaan Siti Aisyah itu muring-muring. Kanjeng Nabi juga pusing, kepalanya pusing. Temenan bujuku ini. Buktinya iya, berduaan nih. Tatkala rombongannya sudah sampai, kok ternyata Ning Aisyahnya itu berduaan di belakang dengan laki-laki. Dari rombongannya ketinggalan, timbul fitnah. Ya Rasulullah, bojomu dulu gendaan berduaan. Ternyata hal itu fitnah, nggak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Turun ayat, ndak, bojomu itu bersihkan nama baiknya. Kalau sampean dalam kehidupannya besok ada informasi bahwa istrinya sampean gendaan, ojo langsung muring, apalagi bersumpah ngisi aku awakmu itu. Pamiti katanya takziah, cari ini si A gendaan ambil si B, sumpah Allahi. Ini mulai sekarang aku tidak izinkan kamu keluar dari rumah. Enggak jadi suami yang kawamuna seperti itu. Makanya ngaji. Wallahi aku enggak akan belanjani sampean mulai saiki sampai kapanpun. Wah, itu turun ayat ini. Ada juga di zamannya Rasulullah juga kejadian ini terdengar kepada mertuanya. Siapa mertuanya?
Abu Bakar terdengar. Ternyata yang biang gosipnya, yang selalu oleh Abu Bakar dibelanjani, dipenuhi kebutuhannya setiap hari. Bayangkan namanya. Yang biang gosipnya itu loh, yang tukang gosipnya itu loh, yang tukang fitnahnya itu loh, yang Abu Bakar bantu setiap hari, dikasih makan, dikasih ini, Pak, malah dia yang jadi tukang fitnahnya, sing diapii, bahkan dia yang jadi tukang fitnahnya. Prinsipnya kemarin kita harus menjadi orang yang ihsan. Orang lain berbuat jahat terhadap kita, kita harus tetap berbuat baik kepada orang itu. Itu prinsipnya. Jadilah orang yang ihsan. Turun ayat ini, wala taj'alullah urdatan. Jangan jadikan Allah urdatan, penghalang li aimanikum, atas sumpah-sumpah kalian. Abu Bakar juga seperti itu. Nyumpah Abu Bakar, wallahi mulai detik ini gak akan aku ngasih belanja. Wallahi mulai detik ini aku gak akan bantu kue. Saking ngamuknya Abu Bakar. Turun ayat ini, wala taj'alullahu urdatan li aimanikum, dan jangan jadikan Allah itu urdah, penghalang, penghambat li aimanikum, atas sumpah-sumpah kalian. Untuk apa? Menghalang itu apa? Antabarru, dari berbuat kebaikan. Sampai berbuat api karena sampai sudah diloroni hati ini, dilarani hati ini, terus sampai sumpah nggak akan berbuat api lagi, nggak boleh. Atau bahkan sampai dalam kehidupannya ibadah tok sama Allah, ibadah tok, kerja keras, namun penghasilannya tiap hari tidak mencukupi, pancet kiri misalkan, sampai diuji oleh Allah seperti itu, terus sampai bersumpah, wallahi aku nggak kate sholat mana, nggak sholat, nggak boleh, dosa namanya. Wa tuslihu bainan nas, dan juga memperbaiki atau mengislahkan, mendamaikan antara manusia yang bertengkar. Tak kandani si A itu, lek gini, tak kandani si B itu, gini, kok saiki kok berantem lagi. Wis, wallahi mulai detik ini aku nggak akan mendamaikan lagi. Sakarpe, nggak boleh. Bersumpah atas nama Allah untuk menjadi penghalang, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan, dan untuk mendamaikan orang yang berselisih, itu tidak boleh. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu sami, mendengar, alim, mengetahui. Yang diucapkan atau yang dikerentek di dalam hatinya, Allah itu alim, mengetahui. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum, dan tidak menghukum kalian siapa Allah billagwi, dengan perkataan yang main, dengan sumpah yang main, fi aimanikum, dalam sumpah kalian. Jadi kalau sumpahnya itu cuma iseng-iseng, cuma dilambit tok, cuma gertak-gertak tok, cuma berdrama tok, itu Allah tidak akan menghukum kita. Yang dihukum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Yang dihukum oleh Allah bima kasabat, atas apa-apa kasabat yang kita lakukan, qulubukum, yang sampai di dalam hati kalian. Sumpahnya temenan dari dalam hati, muringnya ancep ke dalam hati, wallahnya itu dulu, tallahnya itu dulu, billahnya itu dulu, ancep betul-betul dari dalam hati. Itu yang Allah hukum. Kalau cuma main-main, cukup nanti bisa ditebus dengan kafar. Wallahu ghafurur halim, Allah itu ghafur, maha mengampuni, maha memaafkan, halim, hilmu. Kemarin waktu belajar Taisirul Holam, ilmu itu aris, sabar.
Dia apa no pancet meneng halim, maha lemah lembut, halim. Orang itu loh difitnah meneng tok, sabar pol. Dia lapok no pancet ai anteng, dielek no pancet ai anteng, husnudzon, tetap berbuat baik kepada yang fitnah itu loh, kepada tukang fitnah itu loh, pancet dia tetap berbuat baik. Lek ketemu pancet mulu salam, assalamualaikum, walaupun gak disauti, pancet ai tetap berbuat baik. Itulah sifat-sifat Allah. Kalau Allah nggak halim, babar gue. Kalau Allah nggak sabar, habis kita. Sifat-sifat manusia kan ngono ini. Lek wong elek tak elek pisan, bahkan lebih elek. Lek awakmu elek, aku lebih elek, ngono kan. Sifat-sifat manusia. Lek awakmu api, aku jauh lebih api. Namun yang diharapkan Allah dan Rasulnya, orang berbuat elek, orang berbuat jahat kepada kita tetap berbuat baik. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibahagiakan dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat, diselamatkan juga dari dunia sampai akhirat. Keluarga kita, anak cucu kita, ayah ibu kita, semua dibahagiakan oleh Allah di dunia sampai akhirat, diselamatkan dari dunia sampai akhirat berkah kita menuntut ilmu, berkat kita mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna